Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan nomor 80118253031. Di sini saya akan membuat tugas algoritma dan pemrograman nomor 7, saya dari kelompok 2, di mana soalnya itu buat program C++ yang menerima sebuah bilangan bulat positif dari pengguna. Mana program itu harus menentukan satu itu jumlah digit dalam bilangan, lalu berapa banyak digit yang lebih besar dari digit sebelumnya, lalu apakah bilangan memiliki pola naik atau tidak. Lalu di mana suatu bilangan dikatakan naik jika setiap digit berikutnya itu lebih besar atau sama dengan digit sebelumnya. Contoh inputnya, misalnya untuk sebuah bilangan bulat, di mana masukkan bilangan 13579, dan outputnya itu jumlah digit itu 5, dan digit itu meningkat 4. Lalu, maksudnya jumlah digitnya itu 5. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan digit yang lipat itu ada 4, karena 1 ke 3, 1. 3 ke 4, 3 ke 5, 2. 5 ke 7, 3. 7 ke 9, 4. Lalu untuk pola bilangannya tuh naik. Jadi misalnya ini kan 1, 3, 5, 7, 9 itu kan naik kan. Kecuali kalau di sini ada kalau di sini itu kebalikannya, misal 9, 7, 5, 3, 1 berarti turun. Lalu untuk contoh lainnya itu masukkan bilangan misal 1, 3, 2, 4, 5. Lalu outputnya itu jumlah digitnya itu 5 dan digit meningkatnya itu ada 3, di mana 1 ke 3, 1, 3 ke 4, 2, 4 ke 5, 3. Dan pola bilangan itu tidak naik, karena di sini ada 2, tengah-tengah antara yang eh, digit meningkat. Oh ya, untuk logika dan deskripsi programnya, di mana pertama itu program itu dimulai dengan membesar tempat untuk variabel integer n. Itu tuh gunanya itu untuk menganalisis karakteristik urutan di digit dari bilangan yang dimasukkan pengguna. Lalu program itu pertama-tama menghitung total digit dan jumlah, di mana digit itu meningkat. Lalu yaitu kondisi di mana suatu digit lebih besar daripada digit di sebelah kirinya. Dengan cara membedah bilangan dari kanan ke kiri menggunakan operasi modulus 10. Selanjutnya, program memanggil fungsi pola untuk menentukan apakah seluruh digit dalam bilangan tersebut eh, membentuk urutan yang selalu naik secara konsisten, di mana di dalam fungsi tersebut, program membandingkan setiap pasangan digit yang berurutan. Jika ditentukan satu saja digit di sebelah kiri yang lebih besar dari digit di kanan, maka status itu naik, akan dibatalkan. Di mana terakhir program menampilkan jumlah digit, jumlah kenaikan digit yang ditentukan, yang ditemukan, serta kesimpulan apakah pola bilangan tersebut secara keseluruhan dikategorikan sebagai naik atau tidak naik. Nah, sini untuk penjelasan programnya, ini itu untuk membaca sebuah fungsi, apakah untuk sebuah fungsi input-output, seperti si in, si out, dan inline, lalu ini untuk agar kita itu tidak perlu lagi menambahkan std di setiap awalan perintah. Nah, ini mas kita ke fungsi utama dulu, di mana di sini ada variabel n. Nah, lalu dia memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan bilangan dan menyimpannya ke dalam variabel n. Lalu mengecek kondisi apakah n itu kurang dari 0. Jika iya, maka min n. Lalu dia akan memanggil analisis bilangan. Nah, di mana analisis bilangan itu ada variabel tab itu sama dengan n, lalu jumlah digit itu sama dengan 0, jumlah digit itu meningkat sama dengan 0, dan digit sekarang itu dan digit sesudahnya dengan min 1. Untuk selanjutnya itu dia akan mengecek kondisi apakah tem itu maksudnya tempat ya atau variabel tambahan itu sama dengan 0, jadi jumlah digitnya itu sama dengan 1. Lalu dia akan mengecek ke kondisi selanjutnya mengecek kondisi while, apakah eh, variabel ini itu lebih besar dari 0. Jika iya, maka digit sekarang itu akan diisi dari hasil variabel tempat ini, hasil sisa bagi dari 10. Lalu dia akan menambahkan jumlah digit itu dengan 1. Dan dia akan melakukan pengecekan lagi, apakah digit sesudahnya itu tidak sama dengan min 1. Jika iya, maka dia akan mengecek lagi, apakah digit sesudahnya itu lebih besar dari digit sekarang. Jika iya, maka digit itu meningkat 1. Ya.
meningkat ditambah dengan 1. Dan dia akan ke proses selanjutnya, di mana digit sesudahnya itu diisi dari digit sekarang. Lalu variabel tempat ini dibagi dengan 10. Dan dia akan terus melakukan perulangan ini sampai kondisi ini itu tidak lagi terpenuhi. Lalu dia akan mencetak output atau keluarannya. Lalu dia akan mencetak jumlah digit yang diisi dari jumlah digit, dan digit meningkat diisi dari digit itu meningkat atau tidak. Lalu dia akan mencetak pola bilangan, di mana polanya itu dia akan membagi pola. Saya selesaikan dulu di sini. Nah, jika pola n itu sama dengan 1, maka dia akan naik. Jika tidak, maka tidak naik. Nah, sini kan membagi pola nih. Jadi kita menjelaskan pola. Mana pola itu ada variabel naik sama dengan 1 dan tempat itu sama dengan n, lalu sekarang digit sesudahnya itu sama dengan min 1. Lalu dia masuk ke perulangan while, yang dimana ada variabel ini jika ini itu lebih besar dari 0, maka digit sekarang itu diisi dari tempat sisa bagi dari 10. Jadi akan melakukan pengecekan apakah digit sesudahnya itu tidak sama dengan min 1. Jika ya, maka dia akan mengecek kembali apakah digit sekarang itu lebih besar dari digit sesudahnya. Maka jika iya, maka naik sama dengan 0. Dan digit sesudahnya sama dengan digit sekarang. Lalu tempat itu diisi dari tempat dibagi dari 10. Dan dia akan melakukan return naik. Naik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengoutput. Pada contoh ini, outputnya itu 13579. 13579 bagi pembuktian ya. Nah, jadi outputnya itu 5, karena tadi kan sudah di ini kan, digitnya itu ada 5, digit meningkatnya itu ada 4, dan probability itu naik. Selanjutnya untuk pseudocode-nya itu sama penjelasannya, hanya membedakan pada sini kurang bigin. Nah, ini untuk variabelnya, ada variabel apa yang tipe data apa. Lalu untuk pseudocode itu pertama sekali ditampilkan adalah fungsi utamanya, di mana yang membedakan itu hanya pada read dan read. Kalau read itu untuk cout, kalau read itu untuk in. Dan cout dan read itu untuk mencetak, read dan in itu untuk menginput. Nah, dan kalau di program itu sama dengan, sedangkan kalau di pseudocode itu diisi atau panah. Jadi kayak variabel ini itu diisi dengan ini gitu. Jadi variabel ini diisi dengan ini. Begitu juga penjelasan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu flowchart-nya, di mana pertama itu fungsi utamanya yang memulai, menginput, dan mengecek kondisi. Jika bernilai benar, maka n itu diisi dengan n. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan memanggil analisis bilangan, lalu selesai. Nah, di sini memulai, kalau tempat itu sama dengan 0, jika iya, maka jumlah digit itu sama dengan 1. Oh, ini perulangan while ya. Lalu dia akan ke sini, ke pengecekan selanjutnya. Jadi saya kurang true false. Kok sini? Nah, untuk pengecekan selanjutnya. Nah, tetapi jika ini itu tidak terpenuhi, maka dia akan langsung mengecek selanjutnya. Gimana? Jika variabel tempat ini lebih besar dari 0, maka dia akan proses ini atau menambahkan digit sekarang itu, atau digit sekarang itu diisi dari tempat dan hasil sisa bagi dari 10, dan jumlah digitnya itu akan ditambah dengan 1. Tetapi jika tidak, dia akan langsung mencetak jumlah digit dan digit itu meningkat. Lalu dia akan melakukan pengecekan
eh oh, sampai sini dulu ya. Lalu jika dia menilai benar tadi, maka dia akan mengecek terlebih dahulu, mengecek lagi gitu. Apakah digit sesudahnya itu tidak sama dengan min satu? Jika iya, maka dia akan mengecek lagi. Apakah digit sesudahnya itu lebih besar dari digit sekarang? Jika iya, maka digit meningkat akan ditambah dengan satu. Tetapi eh, lalu dia akan melakukan pemrosesan ini lagi, yang mana digit sesudahnya itu dan diisi dari digit sekarang, dan tempat itu diisi dengan tempat dibagi dengan 10. Tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia langsung melakukan proses ini. Dan jika itu terpenuhi tetapi ini tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan langsung proses ini tanpa menambahkan digit meningkat. Lalu dia ke perulangan ini terlebih dahulu. Jika perulangan ini itu tidak lagi terpenuhi, maka ini seharusnya tidak ada apa ya. Oh ya, benar-benar. Lalu jika perulangan ini tidak terpenuhi, dia berhenti di sini. Atau ini sudah ditambah, maka dia akan melakukan percetakan ini. Dan dia akan mengecek ini. Apakah pola itu sama dengan satu? Jika iya, maka naik. Jika tidak, maka tidak naik. Dan selesai. Nah, sini dia memanggil pola, di mana pola itu memulai penjelasannya sama. Nah, dia itu penjelasannya sama. Cuma yang membedakan di sini itu untuk digit sekarang lebih besar dari digit sesudahnya. Atau digit sesudahnya itu lebih kecil dari digit sekarang. Nah, jika bernilai benar, maka naiknya itu sama dengan 0. Tetapi ya kalau yang ini, jika bernilai benar, maka digit meningkatnya itu tambah dengan 1. Dan untuk pemrosesannya juga sama. Nah, juga di sini itu tidak ada jumlah digit. Sama. Nah, di sini jika ini sudah diproses, maka dia akan langsung melakukan proses itu naik. Oh ya, ini rata naik, maka langsung naik. Nah, tapi jika tidak terpenuhi maka naik dan selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.